Ya, selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi. Terima kasih untuk kehadiran dari Bapak Ibu guru hebat yang bisa memberikan waktu luang untuk mengikuti kegiatan diseminasi. Ini merupakan tugas kami sebagai calon guru penggerak angkatan 10 Kota Manado di SMK Negeri 2 Manado. Nah, kegiatan diseminasi kita akan buka dengan doa, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya, membuat kesepakatan kelas, penyampaian materi, diskusi, refleksi, dan doa tutup. Nah, kita akan masuk dalam pembukaan, kita akan berdoa, dan izinkan saya untuk berdoa menurut keyakinan saya, yaitu Kristen Protestan. Kita berdoa. Ada ungkapan syukur yang kami naikkan ke hadapan-Mu ya Tuhan Allah, karena cinta kasih dan penyertaan-Mu, sehingga kami sebagian dari warga SMK Negeri 2 Manado boleh terkumpul di saat ini dalam kami mengikuti diseminasi budaya positif. Tuhan, mampukan kami, persiapkan kami untuk mengikuti setiap kegiatan agar apa yang disampaikan itu boleh kami praktekkan dan implementasikan itu dalam keseharian kami sebagai pendidik di SMK Negeri 2 Manado. Berkati juga untuk pimpinan sekolah, Bapak Kepala Sekolah, Bapak Julius Robin Kolowai, yang senantiasa mengayomi akan sekolah kami yang tercinta ini. Berikan dia hikmat kebijaksanaan dalam menjalankan tugas tanggung jawabnya sebagai kepala sekolah, sebagai abdi masyarakat, dan juga dalam berkeluarga. Terima kasih Tuhan, memberkati juga untuk wakil-wakil kepala sekolah, guru-guru, staf tata usaha, bahkan pun seluruh siswa yang ada di SMK Negeri 2 Manado. Biar kami boleh menciptakan kolaborasi bersama dalam mencapai tujuan pendidikan untuk kemajuan SMK Negeri 2 Manado ini. Terima kasih Tuhan, ini kami bersyukur dan berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saat ini kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semuanya diundang untuk berdiri. Indonesia, tanah airmu, tanah tumpah darahku. Di sana aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, silakan duduk. Nah, Bapak Ibu, saat ini saya akan mempresentasikan sebagian dari ilmu yang sudah saya dapatkan dalam pendidikan guru penggerak. Dalam hal ini menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang telah saya terapkan dalam SMK Negeri 2 Manado. Perkenalkan, saya Carolina Melin Kalumata, calon guru penggerak angkatan 10 Kota Manado.
dari SMK Negeri 2 Manado. Dalam hal ini ada kombel yang sudah saya ikuti, yaitu kombel SGMP Fisika Provinsi Sulawesi Utara dan juga kombel guru berbagi SMK Negeri 2 Manado. Bapak Ibu, bolehkah saya meminta dalam waktu setengah jam saya melihat senyum dari Bapak Ibu dan berikan senyum yang sama itu terhadap rekan yang ada di samping kiri kanan Bapak Ibu. Ya, kalau pakai masker tidak paling ya kan bebas senyum. Buka dan masker. Buka masker dan masker. Dan pakai masker. Jangan kecantikan semata. Iya. Boleh melihat Ibu Marvin senyum? Ada Ibu Guru. Aduh, ternyata semua ada hadir hari ini dengan senyum yang cantik-cantik dan mempesona. Dapat lihat DP ganteng dan DP cantik. Masya Allah. Amin. Nah, Bapak Ibu, sebelum masuk dalam materi selanjutnya, kita akan membuat kesepakatan kelas selama proses diseminasi kita kali ini. Ini ada contoh yang sudah saya buat, yaitu yang pertama, menghargai siapapun. Yang kedua, menjadi pendengar yang baik. Jadi jika Bapak Ibu mempunyai kesepakatan kelas yang lain, disilahkan. Nanti kita akan sama-sama menuliskannya pada slide ini. Itu akan menjadi kesepakatan kelas ketika yang teman-teman yang lain juga, Bapak Ibu yang lain, bisa mengiyakan untuk bermain HP. Jadi contohnya ini ya, menghargai siapapun, menjadi pendengar yang baik. Kalau ada minta izin, kalau keluar masuk itu bisa masuk, tidak tidur selama proses diseminasi itu juga bisa masuk. Jadi terserah kesepakatan dari Bapak Ibu semua. Tapi sebelumnya saya mau tanyakan dulu, untuk menghargai siapapun dan menjadi pendengar yang baik, bisakah kita masukkan dalam kesepakatan kelas? Kalau ini memang tidak bisa, saya akan hapus. Izin menghargai telepon sebentar boleh? Iya. Boleh. Karena kita belum buat kesepakatan kan? Halo? Ada? Bapak Ibu? Halo? Ya. Halo? Oke, masuk dulu. Cuma juga ini atau ada yang mau tambah? Halo? Ada stop. Ya. Mungkin di saat Teman-teman. mungkin di saat Semangat ya. presentasi Ayo kamu semangat. tolong sepakat. Iya. Ada yang Tadi pikiran tuh. ngobrol. Boleh teman-teman? Teman-teman Boleh tidak di saat presentasi tidak berbicara, Kang. tidak berbicara. Kalau tidak berbicara itu bisa Ngobrol. Tidak berdiskusi dengan Bahasa teman. yang bagian benar apa ngobrol? Tidak berdiskusi. Kalau diskusi lain lagi. Kalau berbincang-bincang. Tidak berbincang-bincang. Tidak melakukan perbincangan dengan teman atau apa? Oh, bahasa Indonesia ngobrol gimana? Tidak bahasa membuat Indonesia? keributan. Berbincang. Atau Keributan itu kan identik dengan huru hara. kan saat presentasi. Izin, Iya. bentar. Ya, Yang silakan. ketiga tidak boleh minta izin di saat kegiatan di luar. Meminta izin jika keluar ruangan itu bisa. Gimana Bapak Ibu? Saat presentasi, iya tidak ngobrol itu bahasa Inggris. Oh, tidak ngobrol. Ngobrol di saat presentasi. Lupa kan juga itu kalimat. Ini di sini ada guru bahasa Indonesia. Iya, ada guru. Iya, guru bahasa. Untuk meluruskan bahasanya, Iya. saya pikir ada guru bahasa Indonesia. Tidak Bisa? berbincang-bincang sebenarnya. Tidak berbincang-bincang. Jadi yang mana? Yang ngobrol atau Tidak berbincang-bincang? mengadakan perbincangan. Nanti perbincangan. Minta izin jika keluar. Ruangan. Benar, iya betul. Harus menghargai siapapun dan tidak ngobrol saat presentasi. Ada lagi Bapak Ibu? Ya itu saja. Kalau sudah kita sepakati, ini yang menjadi kesepakatan kelas kita. Meminta izin saat keluar ruangan. Jangan sampai ada yang darurat, kontrol nggak bisa. Harus
sepakat harus, jangan pas ada darurat yang harus orang keluar untuk langsung sepakat dengan itu, mungkin harus yang kalimat yang fleksibel itu. Kalau izin itu yang baca benar J atau Z? Oh, tadi J. Izin yang bahasa Indonesia J. Bahasa Oke. London. Oke. Sudah, ada lagi? Jika begini juga mungkin yang jika Minta izin tapi tidak mengganggu. Cuma Iya. angkat tangan, tak perlu. Oh, izin Tanpa suara. Tanpa suara. atau jika menerima HP izin di luar, bisa jadi seperti ini. Hal-hal seperti yang itu kan membuat Urgent. suasana presentasi bisa terganggu toh. Oh. Bisa keluar ruangan, gitu dong. Jika menerima Tidak panggilan makan HP bisa bisa keluar. kegiatan. Oke, boleh? Ya benar. Apa kabel? Yang ini Jo, yang meminta izin jika keluar Ya. itu hapus. Yang jika menerima panggilan HP bisa keluar ruangan. Jadi Toh? kalau Ya. di WC, Sampai WC Oh iya. Nanti kalau izin ke posisi dulu. ya. Karena kadang-kadang lihat orang guru, kadang-kadang kalau sementara presentasi, ketika ada gerakan itu bisa hilang. Buyar atau konsentrasi. Jika keluar ruangan, Izin angkat tangan tanpa suara. Nah, verbal maupun Bisa boleh. angkat tangan saja. Izin keluar ruangan angkat tangan. Ya, Betul? supaya tidak menimbulkan suara. Ya, baik Bu. Ada lagi teman-teman? Bapak Ibu guru? Kalau mau bertanya raise hand. Yes. karena hands itu cuma di HP, angkat tangan. Ya benar Pak Ben. Baik Bu. Kita nih. Ya. Ya, oke boleh. Oke. Ya, sepakat. Sepakat? Tidak tahu. Semuanya sepakat Bapak Ibu? Ya, oke. Oke, terima kasih. Kesepakatan terakhir kunci supaya tidak ada yang nengok-nengok. Ya. Bapak Ibu, saat ini kita masuk dalam materi apa itu budaya positif. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya, sehingga murid mampu mandiri dan bertanggung jawab. Dalam pembelajaran ini ada konsep inti budaya positif yang terdiri dari perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu, pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya. Karena kita tahu bersama, peserta didik itu merupakan mulai dari berbagai latar belakang, berbagai tingkat ekonomi, berbagai kebutuhan yang mereka inginkan dalam mencapai tujuan belajarnya. Dan berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern. Untuk semuanya mewujudkan profil pelajar Pancasila. Karena yang kita terapkan dalam sekolah SMK Negeri 2 Manado ini sudah menerapkan profil pelajar Pancasila sesuai dengan kurikulum Merdeka. Nah, Bapak Ibu, Dr. William Glasser dalam teori kontrolnya dia mengatakan tentang miskonsepsi tentang teori kontrol. Percaya, banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Jadi inilah merupakan miskonsepsi tentang apa yang jadi pemikiran guru terhadap murid-muridnya. Ini dikatakan oleh Dr. William Glasser dalam teori kontrol. Nah, mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Kalau yang tadi kan stimulus kontrol. Nah, stimulus kontrol ini antara lain kita berpikir bahwa kebutuhan kita semua itu sama.
Jadi apa yang maunya Ibu Asdi sama seperti harus sama dengan maunya murid. Kalau saya ingin murid itu pintar dengan dia belajar, dia harus baca buku terus. Itu seperti konsep saya seperti itu. Jadi itu yang merupakan stimulus respon, dengan respon atau stimulus dari orang yang ada di sekitar kita. Semua orang melihat hal yang sama, sedangkan teori kontrolnya semua orang melihat hal yang berbeda sebenarnya saat ini. Saya salah tulis. Semua orang melihat hal yang berbeda. Realitas teori kontrol, kebutuhan kita berbeda-beda. Stimulus kontrol yang ketiga, kita mencoba merubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, teori kontrolnya, kita mencoba memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi mungkin kita berbeda dengan orang lain tentang pandangan mereka tentang dunia. Stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya hanya saya yang bisa mengontrol diri sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain, saya tidak bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Itu teori kontrolnya. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu paksaan. Kalau dalam teori kontrol, perilaku buruk dilihat sebagai suatu paksaan, sebagai pilihan. Maksudnya, ini kita saya salah tulis. Maksudnya sebagai pilihan, ada alasan ketika pilihan buruk yang mereka ambil itu ada alasan yang mereka yakini untuk mereka melakukan pilihan buruk. Kemudian stimulus respon, model berpikir menang kalah. Kalau kita menang dapat 100, kalau kita kalah pasti kita akan down. Tapi kalau untuk teori kontrol, model berpikirnya itu menang-menang. Nah, Bapak Ibu, sama seperti ada ilustrasi yang saya dapatkan pada pembelajaran yang lalu ketika kami disuruh untuk berpikir bahwa di tangan kami itu ada barang yang sangat berharga. Kemudian kita menutupnya secara kuat-kuat. Orang lain akan berusaha membukanya, orang lain akan berusaha membukanya dengan mungkin ada paksaan, ada tawaran, ada hal-hal yang baik. Tetapi yang bisa membuka tangan kita hanya diri kita sendiri. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi yang dapat mengontrol diri kita hanya diri kita sendiri. Tidak ada orang lain. Orang lain bisa, yang seakan-akan bisa mengontrol kita ya karena tadi yang saya katakan. Siswa tersebut membiarkan diri kita mengontrol mereka. Jadi ada dari siswa yang membiarkan atau murid membiarkan kita untuk mengontrol mereka, bukan karena dari maunya dia sendiri. Nah, Bapak Ibu, disiplin positif, kita masuk dalam disiplin positif berarti belajar. Disiplin itu berarti belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang ia yakini. Merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman dan hukuman. Disiplin positif adalah pembiasaan-pembiasaan hal yang baik, mencakup sikap dan perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga sekolah, terutama bagi murid agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, mandiri dan bertanggung jawab. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi dalam diri menuju perubahan ke arah yang lebih baik. Ya, tadi bercerita tentang nilai-nilai kebajikan secara universal. Nah, nilai-nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya itu disebut dengan nilai-nilai kebajikan dan universal. Di sini ada beberapa contoh, saya tidak akan bacakan semuanya. Ada dari profil pelajar Pancasila, ada dari PDO, Primary Years Program, ada 9 pilar karakter, ada proyek nilai-nilai kebajikan. Bapak Ibu bisa membacanya, saya akan fokus saja pada yang pertama, yaitu profil pelajar Pancasila. Ada 6, yaitu beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa,
dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Ini merupakan nilai kebajikan yang digunakan pada sekolah-sekolah yang ada di Indonesia. Karena mulai tahun ini, tahun ajaran baru, semua sudah wajib menerapkan kurikulum nasional. Seperti itu Bapak? Pak Jimmy? Tahun ini ya, mulai semua. Ya. Nah, kebutuhan dasar manusia. Tadi kita berbicara tentang nilai-nilai universal. Nah, salah satu nilai-nilai universal yang jujur, cuman itu kan tersirat dalam profil pelajar Pancasila, menghargai dan lain-lain. Sekarang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia merupakan sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan. Semua usaha terbaik yang kita lakukan agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, Bapak Ibu, apa saja sih kebutuhan dasar kita sebagai manusia? Ya. Bisa Bapak Ibu saya apa saja kebutuhan dasar manusia? Sandang, pangan, papan, ya. Makanan, minuman, dan bangunan untuk kita tinggal. Oke. Paling pokok itu duit. Nah, gitu Bu. Nah, ini merupakan 5 kebutuhan dasar manusia. Kalau sandang, pangan, papan itu dia masuk dalam kebutuhan untuk bertahan hidup. Ada makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Jadi yang disampaikan tadi itu betul merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar yang kedua yaitu kasih sayang dan diterima. Bapak Ibu, di sini siapa yang tidak ingin mendapatkan kasih sayang atau rasa ingin diterima? Tentu tidak ada kan? Semua juga ingin merasakan kasih sayang. Minimal dengan orang terdekat kita, suami kita, istri kita, anak-anak kita. Nah, ataupun keluarga kita, orang tua kita. Kebutuhan dasar yang ketiga yaitu penguasaan. Jujur Bapak Ibu, ketika masuk kita sempat berpikir dalam pendidikan, kenapa harus ada penguasaan? Tapi ketika mendapatkan materi ini ternyata betul. Kita ingin dihargai. Penguasaan akan harga diri, keinginan untuk dianggap itu kita butuh. Menjadi pemimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Ini merupakan kebutuhan. Ataukah ada di antara Bapak Ibu yang tidak menginginkan kebutuhan akan penguasaan? Tentu semua menginginkan akan penguasaan. Setidaknya kita ingin didengar oleh anak kita ketika kita berbicara. Didengar oleh murid kita ketika kita mengajarkan sesuatu yang baik, yang positif kepada murid kita. Kebutuhan yang keempat adalah kebebasan. Di antaranya mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Yang terakhir, kebutuhan akan kesenangan. Bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Kebutuhan kesenangan ini kita sudah awali tadi pada awal proses diseminasi ini, ketika saya meminta Bapak Ibu untuk tersenyum selama 30 menit. Yang terjadi bukan cuma senyum yang saya lihat, tapi juga dengan tertawa. Berarti kan kita mendapatkan kebutuhan akan kesenangan. Nah Bapak Ibu, ini ada contoh kasus. Ya, saya mengambil contoh kasus diri saya sendiri. Ibu Carolina, guru wali kelas 10 geomatika, sedang bingung menghadapi Messi, salah satu murid di kelasnya. Beberapa anak sudah mengeluhkan Messi yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda mengalami situasi seperti Ibu Carolina, apa yang Anda lakukan? Bolehkah ada satu Bapak atau Ibu guru yang menanggapi, dan menurut Anda apa alasan Messi melakukan hal itu? Bisa? Yang pertama, Messi tidak bawa bekal dari rumahnya. Ya. Kemudian yang kedua, Messi lapar. Iya. Ada yang ketiga. Yang ketiga Yang barangkali ketiga, tidak ada apa-apa. Yang tidak bawa karena kebiasaan sering memaksa. Contohnya juga bukan cuma makan, tapi majak, malak. Toh, itu
Itu karena faktor kebiasaan dalam diri yang sudah terbiasa, sehingga dia terbawa terus. Ketika tidak dihentikan oleh guru, maka itu akan berkelanjutan dengan yang lain. Jadi guru perlu harus memanggil Messi dan melakukan sesuatu untuk merubah sikapnya. Ada konseling. Iya. Jadi Bapak bilang ada paksaan dan bisa menjadi memalak kebutuhan karena tidak bawa bekal dari rumah dan juga karena dia lapar. Nah Bapak Ibu, sekarang kita akan lihat apa solusi dari kasus tersebut, alasan Messi. Yang pertama, karena dia lapar, ya seperti Bapak Jimmy katakan, karena dia lapar dan orang tuanya tidak membawakan makan siang. Maka kebutuhan dasar yang berusaha dia penuhi adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Kalau dia tidak makan, dia akan lapar. Otomatis dia minimal dia sakit. Kemudian alasan Messi yang kedua yaitu karena dia senang temannya memperhatikan dia. Kan, Bapak Ibu, ketika tadi yang kasus tadi temannya memperhatikan dengan cara temannya itu mengadukan apa yang dilakukan Messi kepada wali kelasnya dan wali kelas atau gurunya memberitahukan kepada orang tuanya. Nah, dia di sini dia mendapatkan perhatian dari teman, guru dan juga orang tuanya. Maka kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi Messi adalah kebutuhan akan kasih sayang. Alasan yang ketiga, agar temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya. Maka sebetulnya Messi sedang berusaha untuk memenuhi kebutuhan penguasaannya. Oh, kita bisa, ini anak yang cemen-cemen. Seperti yang dikatakan tadi Pak Venture, bahwa dia jadi pemalak karena dia pikir dia mampu, dia bisa. Alasan yang keempat, karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan oleh ibunya dari rumah. Mungkin bekalnya itu selalu sama. Bosan karena bekalnya selalu sama, dia mencoba makanan yang dibawa teman-temannya yang beraneka ragam. Messi sedang berusaha untuk memenuhi kebutuhan akan kebebasan. DP orang tua nak kasih pilihan, makanan cuma nasi telur terus-terus, jadi bosan. Dia minta ayam, siapa tadi minta ayam? Lalapan. Ya, lanjut Bapak Ibu. Alasan yang kelima. Tapi kan Bapak Ibu tidak bosan kok dengan nasi kuning? Belum ada yang makan nasi kuning tadi pagi? Belum. Oke. Cuma ini belum ada sendok. Sendok dari banyak. Nanti. Lanjut, alasan yang kelima, karena melakukannya dengan iseng dan ia menikmati ekspresi teman-temannya yang kesal. Karena diambil makanannya dan ekspresi teman-temannya itu kelihatan lucu bagi dia, sehingga dia berusaha memenuhi kebutuhan akan kesenangan. Jadi itu Bapak Ibu, ada alasan dibalik dengan apa yang dilakukan oleh murid-murid. Jadi kita harus tahu dulu apa alasannya. Jadi dari satu kasus tadi ada 5 kebutuhan dasar yang menjadi alasannya. Supaya kita bisa tahu apa alasan sebenarnya dari Messi, kita harus mengadakan konseling atau berbicara dengan orang tersebut. Nah, lanjut Bapak Ibu, ini adalah motivasi perilaku manusia. Ini seringkali kita temui dalam tugas kita sebagai pendidik. Nah, yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Kenapa anak itu sering datang terlambat? Oh, kita cuma dapat hukum. Kita tidak mau kalau sampai di pintu gerbang ketika terlambat, guru itu ngoceh sana sini. Atau kalau biasa di sini kalau terlambat, lepas satu sepatu, lepas kunci motor, kemudian angkat sampah. Jadi perilakunya itu menghindari ketidaknyamanan, menghindari hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Oh, saya datang ke sekolah jam 6 sudah sampai di sekolah, supaya ketika guru melihat, aduh rajin sekali. Jam berapa ada bangun? Aduh, dia waktu dulu ada. Oh, tetap pujian-pujian yang akan dinantikan oleh siswa tersebut. Jadi mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang mereka percaya.
cepat sekali datang di sekolah ini. Karena apa? Oh, kok suka datang di sekolah? Karena kita tahu bahwa kalau datang cepat itu kita bisa hargai, kita pediri. Waktu yang kita kasih ke sekolah, kalau sekolah suruh jam 7, kita sebelum jam 7 harus ada di sekolah. Jadi itu ada motivasi intrinsik atau motivasi dari dalam diri murid tersebut sehingga dia mampu untuk menyiapkan dirinya untuk datang di sekolah tepat waktu. Kalau yang pertama dan kedua itu merupakan motivasi ekstrinsik atau ada dari orang lain. Guru marah, guru pukul, dihukum, dan juga guru puji-puji. Itu jadi motivasi ekstrinsiknya. Nah, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman, Bapak Ibu bisa baca di situ. Hukuman itu dilakukan secara tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan, bersifat satu arah, berupa hukuman baik fisik maupun psikis. Yang paling fatal itu kita ketika menghukum secara psikis. Dia dapat menciptakan identitas gagal. Hukuman ini sifatnya negatif dan merupakan mode paksaan. Dipaksa kita untuk murid untuk mengikuti apa kemauan dari gurunya. Nah, yang kedua adalah konsekuensi. Konsekuensi ini terencana, disepakati sesuai peraturan, murid tetap dibantu tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Identitasnya sukses, dapat menimbulkan disiplin pada murid, tetapi dia bersifat netral. Masih stimulus respon atau masih ada karena ada dorongan dari luar sehingga dia itu menjadi perilaku yang baik. Ini dalam hal ini ada peraturan yang harus dia ikuti, ada rules-rulesnya. Kemudian yang ketiga, restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Dia merupakan identitas sukses, disiplin, bernilai positif, dan masuk dalam teori kontrol, di mana dia bisa mengontrol dirinya untuk memperbaiki kesalahan dan mencari solusinya itu sendiri. Nah, ini ada merupakan 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, menghukum. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Yang kelima, manajer. Nah, Bapak Ibu, dari kasus Adi terlambat hadir di sekolah, ada satu kasus, kita akan menerapkan kelima posisi kontrol ini. Adi terlambat hadir di sekolah. Kalau sebagai penghukum, dia memiliki nada yang tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, jari menunjuk-nunjuk, dan menghardik. Nah, kata yang sering digunakan, terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat, kapan bisa datang tepat waktu. Jadi nadanya itu agak tinggi. Kemudian kalau membuat rasa bersalah, nadanya itu dibuat memelas, halus, sedih. Bahasa tubuh, bawa dekat Pak anak. Kemudian, Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kenapa kamu ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Nah, Bapak Ibu, ketika diperhadapkan dengan 2 posisi kontrol ini sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah, apakah anak-anak itu betul-betul akan menyadari akan kesalahannya? Nah, Bapak Ibu, mungkin anak itu akan menyadari hanya di saat itu saja, tidak memiliki waktu yang lama. Dan juga ketika kita menghukum anak, bisa saja anak-anak itu menjadi dendam kepada kita, memiliki sikap dendam. Kalau membuat rasa bersalah, kita membuat anak itu menjadi minder. Ya, karena kita bersalah kok ini semua. Sampai ibu coba marah. Posisi kontrol yang ketiga, itu teman. Nada suaranya ramah, akrab, dan bercanda. Bahasa tubuh merapat pada murid, mata dan senyum jenaka. Jadi menganggap murid itu sebagai teman. Adi, ayolah, bagaimana sih kamu ini?
kemarin kamu sudah berjanji ke ibu, bukan? Kenapa terlambat lagi? Sambil tertawa ringan. Ya sudah, tidak apa-apa. Duduk dulu sana, nanti ibu guru bantu kamu ini. Jadi ada kata bantunya. Jadi semua dibantu oleh guru. Itu sebagai teman. Lama-lama anak ini juga atau murid ini tidak akan berkembang. Menyerahkan semuanya kalau dia buat kesalahan, cari tuh guru yang anggap dia teman. Cuma dengar guru tersebut tanpa memperhatikan atau mendengar guru-guru yang lain ketika memberikan disiplin positif. Sebagai pemantau. Nah, nada suara datar, bahasa tubuh yang formal. Adi, tahukah kamu jam berapa kita ini? Tahu Pak, kamu terlambat 15 menit. Apa kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Paham Pak, saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Ya benar. Nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas menyelesaikan tugas yang tertinggalkan. Saya tunggu. Nah Bapak Ibu, ini berbeda. Pemantau ini tadi dikatakan bahwa pemantau itu sudah masuk dalam lebih di atas dari teman. Dia berpatokan pada peraturan, pada kesepakatan kelas, pada peraturan sekolah yang sudah ada. Dia patokannya ke situ. Dan hukumannya sudah diketahui oleh murid tersebut. Kalau terlambat apa? Sudah ada kesepakatan dulu. Yang terakhir, manajer. Nada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid. Adi, apa kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Tahu Pak, jam 7. Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Saya bisa menanyakan teman saya Pak, untuk mengejar tugas yang tertinggal. Baik. Itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Ini adalah bentuk percakapan jika kita menempatkan diri sebagai manajer. Jadi yang mencari solusi itu adalah siswa sendiri. Dan kita tidak langsung, oh kamu salah. Jadi kita stabilkan dulu identitas anak, validasi tindakan, kemudian menanyakan keyakinan yang sebenarnya itu dilanggar. Kita akan bahas selanjutnya pada materi selanjutnya dalam restitusi. Nah Bapak Ibu, dalam posisi kontrol contoh-contoh yang tadi, posisi manakah kita? Silakan Bapak Ibu scan barcode yang ada. Kemudian di situ ada jamboard. Silakan gunakan notes untuk sticky note untuk menuliskan posisi Bapak Ibu saat ini seperti apa dalam proses pembelajaran. Bisa Bapak Ibu? Ya. Dan juga sebagai intermezzo, Jamboard ini merupakan salah satu aplikasi yang saya dapatkan dalam proses pembelajaran yang dalam posisi kontrol manakah Bapak Ibu saat ini? Manajer. Apakah Bapak Ibu sudah masuk pada posisi kontrol sebagai manajer ataukah pengukur, pembuat rasa bersalah? Jujur Bapak Ibu, saya ketika masuk dalam pendidikan guru penggerak, ketika memasuki materi ini, saya ini merasa terpukul dengan materi ini karena selama ini saya masuk, bisa mengatakan diri saya ini masuk pada posisi kontrol yang pertama sebagai penghukum. Kadang saya tidak menanyakan apa alasan siswa, saya langsung cabut rumput di depan. Mungkin dia datang terlambat karena kendaraan mungkin, bensin atau apa yang habis. Tetapi ada dua posisi kontrol yang saya sering di sini, penghukum dan pembuat rasa bersalah. Tapi dalam proses menjelang pendidikan ini saya berusaha untuk masuk pada posisi kontrol yang lain. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang, mungkin ada Bapak Ibu yang malu mau bilang kita di posisi kontrol sekarang seperti apa. Tidak apa-apa Bapak Ibu, tidak usah diungkapkan, tetapi terima kasih untuk 5 posisi kontrol dulu.
kami menyadari sebagai guru memang kadangkala tertuju kepada individu itu sendiri, siswa itu sendiri. Kadangkala ada yang kami jadi manajer, ada kadangkala kami menjadi teman, kadangkala kami jadi guru. Karena melihat tingkat karena sebuah upaya menjadi manajer ternyata diabaikan. Berusaha menjadi manajer ternyata diabaikan, tidak dipedulikan. Kadangkala ada sikap di posisi satu kami harus ambil karena melihat perkembangan dari peserta didik itu sendiri. Jadi mungkin kami sebagai guru akan semakin belajar agar posisi 5 ini tetap dipertahankan. Karena memang dari 5 yang posisi kontrol guru ini memang yang paling efektif sebenarnya untuk kita lakukan. Jadi kami juga manusia punya keterbatasan, jadi masih ada sikap-sikap kontrol guru di luar dari manajer yang kami lakukan. Itu kami sadari. Terima kasih. Ya, baik Ibu Nesa, betul dalam pelaksanaan dalam kehidupan kita dalam mendidik anak, kadang kita sudah berusaha untuk menjadi seorang manajer, tetapi anak tersebut yang tidak mengizinkan kita untuk melakukan langkah-langkah seperti yang diharapkan oleh seorang manajer. Nah, Bapak Ibu seperti yang dikatakan tadi, semua ini kita pernah posisi kontrol ini kita mungkin ada yang masuk di atas, ada yang mulai terang-terangkan. Diharapkan dalam melakukan komunikasi dengan siswa atau murid, kita melakukan posisi kontrol sebagai manajer. Karena kalau penghukum dan rasa bersalah tadi, saya katakan anak itu bisa saja menjadi identitas yang gagal. Jadi kalaupun kita mau menghukum, masukkan juga yang porsi-porsi manajernya ke dalam itu. Dan juga ini merupakan suatu proses, tidak langsung serta-merta, oh hari ini saya mau jadi manajer. Ketika kita terapkan kepada satu anak, mungkin satu anak akan menerima, tetapi kepada anak yang lain, seperti kata Ibu Lesa tadi, tidak bisa menerima. Jadi ini ada tahapan-tahapan dan akan harusnya dilakukan secara terus-menerus. Nah, kalau ini, ada penambahan ya silakan. Oke, terima kasih. Jadi dari kelima sistem kontrol yang ada, memang kecenderungan banyak dilakukan di sekolah kita yang pertama dan yang kelima. Tentu ada penyebab. Kalau di teori ini, memang kalau penerapannya bukan kebanyakan tapi paling cocok diterapkan di Jawa. Kalau di kita di Manado mungkin agak sulit. Dengan situasi dan kondisi bahkan karakteristik siswa yang berbeda. Jadi mau menerapkan juga sistem manajer, kita tidak serta-merta diperlakukan secara sama, tidak. Kita harus melihat per siswa, karena masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda. Ada yang bisa ditegur dengan halus, ada yang setengah halus, ada yang harus dengan keras ataupun kasar. Itu ada, karena itu sudah bawaan dari rumah. Tidak dianggap apa-apa. Mereka menganggap, siapa orang ini, begitu. Ketika pada tahap selanjutnya, saya sudah melakukan penegasan dengan menggunakan suara intonasi yang lebih keras lagi. Kamu kesini. Nah ternyata saya perhatikan dari pertama, kedua, ketika ada penegasan, penekanan kalimat atau bahasa yang keras, mereka lebih merespon. Nah ketika sudah merespon begitu, ada orang merespon, iya, karena dengan suara yang keras. Tapi ketika diperintahkan atau diarahkan kepada suatu kegiatan atau suatu merapikan pakaian atau sejenisnya, mereka pun tidak mengindahkan, maka diambil tindakan misalnya bending atau suruh menyanyi lagu Pancasila dan sejenisnya, makan kalian 3 sampai
tuju untuk merubah mereka. Jadi saya melihat seperti Pak Fajar sampaikan tadi, itu ada kecocokan tempat itu perlu, misalnya di Jawa di tempat-tempat yang lain mungkin cocok, tapi untuk kita yang ada di mana kehidupan keras, orang tua nelayan, tukang bangunan yang sudah terbentuk karakter seperti ini, kita agak kesulitan melakukan pendekatan manajer gitu. Jadi intinya, kalau menurut saya, kalau kita menerima teori harus lihat situasinya dulu. Ada beberapa guru lalu bilang ke saya, kita cuma jangan kele-kele ini anak ini. Oh, bang kele-kele. Setelah kele-kele, oh kele-kele, bagaimana Bu? Iya, bang kele-kele nggak coba kele 1.500 orang waktu itu. Kele satu-satu, oh bagaimana rasanya? Jadi menurut saya lebih efektif kami di pembinaan lapangan ketika menyuarakan sesuatu yang tegas dan mengarahkannya dengan tegas. Ya kalau menurut saya sih, memang ini tentunya pro kontra di dalam kita di lapangan, karena ada guru-guru yang memahami seperti ini karena sudah masuk doktrin ini. Kami yang sudah memahami dari awal, tentunya ada doktrin sendiri menangani siswa yang semacam ini. Karena ketika Dek, coba rapi bagian, iya Bu, iya Bapak, tapi tidak dilakukan. Coba bilang, masukkan bagi di dalam, rapikan sepatunya, coba rapikan, iya siap, langsung. Jadi menurut saya, kita lihat efisien yang mana barangkali. Teori-teori tidak selalu kita terima, walaupun harus dipelajari wajib. Ya menurut saya ini jadi pertimbangan kita semua, jangan sampai guru-guru melihat, oh iya mesti bujuk-bujuk, coba bujuk. Karena semudah itu. Tapi teori ini silakan telah pelajari bersama, no? Terima kasih. Oke. Ya, terima kasih untuk masukannya dari Bu Desa, Pak Pengke dan Pak Obed yang merupakan petugas-petugas lapangan di SMK Negeri 2 Manado. Nah, Bapak Ibu, nanti kita akan sebentar masuk dalam segitiga restitusi untuk bisa menjawab permasalahan ini. Nah, Bapak Ibu, sekarang posisi kontrol apakah aku? Dengan pernyataan ini, saya kecewa sekali dengan kamu. Dari kelima posisi kontrol Kak tadi, ada saya kecewa sekali dengan kamu. Ini masuk dalam posisi kontrol. Kedua, universal. Ya. Kita lihat Bapak Ibu. Karena harus bersuara lembut, menimbulkan adaptasi rasa. Itu posisi kontrolnya sebagai pembuat rasa bersalah. Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, posisi kontrol yang ketiga, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu posisi kontrolnya. Ya, sebagai kita lihat Bapak Ibu, penghukum. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ini apa sebagai manajer. Nah, Bapak Ibu, ayolah lakukan demi Bapak Ibu, ya. Dia seperti teman. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Ya, dia sebagai pemantau atau ada konsekuensi. Nah, Bapak Ibu, dari kelima contoh ini ternyata Bapak Ibu sudah bisa membedakan manakah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, seperti saya katakan tadi, ini merupakan proses. Mohon maaf Bapak Ibu, sudah tidak bisa untuk present. Bisa dilihat di sini? Masih bisa lihat? Bisa. Oke. Lanjut, keyakinan kelas. Nah, apa perbedaan keyakinan kelas dan peraturan kelas? Tadi kita sudah buat kesepakatan kelas. Perbedaan antara keyakinan kelas dan peraturan kelas. Ada yang bisa Bapak Ibu? Nah, keyakinan kelas merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama guru dan murid dengan harapan dapat meningkatkan kedisiplinan murid. Untuk terbentuknya budaya positif di sekolah dan kelas pertama-tama perlu diciptakan dan disepakati keyakinan-keyakinan atau prinsip-prinsip dasar bersama di antara para warga kelas. Nah, jadi keyakinan kelas ini dibuat ketika kita memasuki tahun ajaran baru. Pertama kita mengajar, jangan dulu materinya Bapak Ibu. Kita buat dulu kesepakatan kelas untuk dijadikan dalam keyakinan kelas. Apa bedanya kesepakatan kelas dengan peraturan kelas? Kalau kesepakatan kelas kita ada rumus bersama dengan murid.
karena yang menjalankan yang ada di dalam kelas itu murid dan guru. Kemudian kalau peraturan kelas itu ada, dari kementerian itu. iya ada diturun dulu. Tapi kalau keyakinan kesepakatan kelas itu rembuk bersama. Nah ini ada contoh 1, 2, dan 3 yang merupakan keyakinan kelas yang mana? Mungkin saya dapat baca kan Bapak Ibu. 1 dan 2 itu merupakan keyakinan kelas, sedangkan yang ketiga itu merupakan peraturan kelas. Karena kalau sini saya lihat kalau yang ketiga ada kata-kata kalimat-kalimat negatif, tidak boleh mencoret-coret dinding, tidak boleh, itu kan kalimat-kalimat negatif yang masuk dalam peraturan. Nah, keyakinan kelas merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama guru dan murid dengan harapan dapat meningkatkan kedisiplinan murid. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh warga kelas. Jadi setidaknya ada 4 sampai 7 keyakinan kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Dan semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas itu tidak fleksibel begitu seperti peraturan. Nah, posisi kontrol dari keyakinan kelas. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Selalu merupakan keyakinan, DP atas saya merupakan tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Keyakinannya menghargai orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Apa ini Bapak Ibu? Ini merupakan keyakinan menghargai orang lain dan berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan. Ini keyakinan nilainya keselamatan dan menghargai orang lain. Bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain dan bersabar. Itu nilainya. Dilarang menggunakan narkoba. Itu nilainya apa Bapak Ibu? Nilai keyakinan. Moral. Kesehatan. Dilarang merokok. Kesehatan. Gunakan masker. Kesehatan dan keselamatan. Berjalan di kelas dan koridor. DP negatif ini jangan lari-lari. Keselamatan dan keamanan. Nah itu Bapak Ibu nilai-nilai yang menjadi keyakinan. Contoh-contoh seperti itu. Nah Bapak Ibu saya sudah melaksanakannya ini di kelas saya. Prosedur keyakinan kelas dimulai dengan mempersilakan warga sekolah atau murid untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati. Jadi ada siswa, kemudian kita memberikan sticky note untuk siswa menuliskan apa-apa saja yang menurut mereka peraturan mereka. Kemudian mencatat semua masukan para murid, warga sekolah di papan tulis atau kertas besar, di mana semua anggota kelas warga sekolah bisa melihat hasil curah pendapat. Jadi dari sticky note ini kita tuliskan di papan tulis. Kemudian susun keyakinan sesuai prosedur. Mungkin kan ada siswa yang misalnya jagalah kebersihan, buang sampah sembarangan, itu kedua siswa. Tidak makan di kelas, itu kan bisa menjadi satu keyakinan, yaitu menjaga kebersihan. Nah itu bisa kita samakan. Tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Tinjau ulang keyakinan sekolah atau kelas bersama-sama. Kemudian dituliskan. Dan itu yang paling terakhir ada tanda tangan sebagai bukti bahwa mereka semua ambil andil dalam keyakinan kelas. Dan ini sebaiknya supaya tidak lupa ditempelkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat dan terbaca. Sekarang masuk dalam segitiga restitusi. Ini materi yang terakhir. Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab.
Dia menstabilkan identitas yang pertama, kemudian validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Nah, dalam proses menjadi seorang manajer menggunakan segitiga restitusi ini. Dalam prinsip yang posisi kontrol sebagai manajer. Jadi menstabilkan identitas. Yang pertama itu kita harus tahu dan menstabilkan identitas anak bahwa berbuat salah adalah bagian dari proses pembelajaran. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Itu kata-kata yang biasa kita katakan dalam menstabilkan identitas. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak atau ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi bapak atau ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apa kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Itu termasuk dalam pembicaraan-pembicaraan dalam menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Seperti tadi yang Messi cuma mau ambil makanan, ada 5 alasan. Jadi setiap perilaku itu memiliki alasan. Kata yang bisa kita gunakan ketika memvalidasi tindakan yang salah, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru, tentunya sikap yang positif. Yang terakhir, menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Pertanyaan yang bisa kita lakukan ketika menanyakan keyakinan, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Keyakinan apa yang kalian langgar? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Itu termasuk dalam menanyakan keyakinannya. Bapak Ibu, ini adalah slide terakhir. Mari belajar bersama, berkolaborasi bersama, saling mendukung demi mewujudkan budaya positif di sekolah kita, sehingga kita dapat menciptakan karakter profil belajar Pancasila. Nah, Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan, saya persilahkan mengenai materi yang sudah, atau kalau ada masukan atau ada dukungan untuk kita semua sebagai warga SMK Negeri 2 Manado dalam menjalankan budaya positif ini. Silakan. Ada masukan. Pak Jenny. Jadi seperti apa yang sudah disampaikan rekan-rekan guru tadi mengenai posisi kontrol kelima, ya benar memang kita paling tidak ada di beberapa posisi kontrol yang sudah pernah kita lakukan. Nah, untuk posisi-posisi kontrol ini tentu kita harus mendapatkan peningkatan di dalam upaya-upaya yang kita lakukan. Kalau awalnya misalnya kita menjadi penghukum, nanti penghukum membuat rasa bersalah, mungkin kita nanti akan beranjak menjadi teman pemantau sampai di tingkatan itu. Nah, ini tentunya perlu seperti tadi penutup ya di presentasi ini, perlu adanya kolaborasi. Jadi kita tidak bekerja secara individual, tapi kita perlu berkolaborasi dengan rekan-rekan di seluruh sekolah ini. Ya, kita sebaiknya itu dengan mungkin kalau komunitas praktisi belum dibentuk, itu harus ada pembentukan komunitas praktisi. Kalau Pombel sudah ada komunitas belajar, itu komunitas belajar itu lebih dimaksimalkan, artinya diberdayakan. Kalau misalnya sekarang komunitas belajar itu tidak ada pergerakan-pergerakan yang signifikan seperti itu. Paling tidak kita harus kolaborasi. Kemudian selain melakukan tindakan-tindakan yang tadi yang telah terjadi restitusi, ya sebagai guru, ya guru bidang studi, wali kelas, guru BP, itu kita harus berusaha melakukan
dengan coaching terhadap siswa. Coaching itu seperti tadi penyelesaian di segitiga restitusi itu. Ada 3 tahapan. Kita lihat di segitiga restitusi itu yang harus dilakukan. Jadi memang kita harus banyak belajar, banyak berinteraksi, kemudian kita juga punya keyakinan diri bahwa kita akan melakukan peningkatan sehingga nanti kita bisa ada di posisi saya sudah melakukan di TKJ di sini ya, menjadi penghukum, membuat pasal bersalah, teman pemantau bahkan jadi manajer. Makanya di TKJ ini dukungannya tidak segarang mungkin di jurusan-jurusan yang lain. Anak-anaknya tidak terlalu brutal istilahnya. Karena itu saya sudah memakai 5 posisi ini. Saya jadi penghukum, pasal bersalah, teman pemantau, di final saya menjadi manajer. Jadi urutan-urutan itu saya lakukan. Saya berusaha untuk dari penghukum sampai jadi itu masukan. Kemudian nanti kalau di akhir materi ini saya usul, saya minta ada terutama refleksi kan. Refleksi yang pertama saya minta dari guru bahasa Indonesia. Yang berikutnya ya terserah dari guru yang lain. Tapi nanti dikunci dengan refleksi guru bahasa Indonesia karena pastinya guru bahasa Indonesia ini bisa membuat refleksi yang baik. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Jim untuk masukannya dan boleh menjadi bahan pertimbangan dari kita. Nah, ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya atau memberikan masukan, ya silakan Bu Nesa. Terima kasih. Saya tidak akan bertanya karena materi tadi sudah sangat luar biasa. Jadi harapan saya lewat diseminasi budaya positif di pagi hari ini, seberapapun guru yang hadir di ruangan ini, mudah-mudahan sudah mulai ada menerapkan budaya positif mulai besok. Paling tidak kita yang hadir di ruangan ini sudah mulai memahami, karena tanggung jawab bukan saja kepada pimpinan sekolah, bukan saja kepada wali kelas, bukan saja kepada waka-waka tertentu yang menangani tentang perilaku peserta didik. Kalau kita sudah mendapat informasi positif di pagi hari ini, marilah kita mengajak pribadi kita masing-masing untuk berbagi praktik baik kepada teman-teman guru yang lain, dimulai dari diri dulu sendiri. Jangan ada persoalan di kelas tiba-tiba dibawa aja. Padahal orang hari ini sudah menerima penyegaran tentang budaya positif di sekolah. Hanya itu harapan saya. Semoga kita dikuatkan untuk melakukan tugas tanggung jawab sebagai itu. Terima kasih. Nah, kalau sudah tidak ada, sekarang saya akan merefleksikan akan pembelajaran kita pagi hari ini. Saya ingin meminta 3 orang guru yang mestinya tadi kan satu sudah diminta oleh Pak Jimmy sebagai guru bahasa Indonesia untuk melakukan refleksi tentang diseminasi kita kali ini. Yang bisa, kalau bisa angkat tangan. Ellen satu udah. Boleh Ibu Ellen. Devi apa? Bapak Ibu Devi. Calon guru bergerak. Laki-laki harus. Laki-laki satu. Pak Kenja atau Bapak Oli. Refleksi diri. Silakan. Ya, dari tempat saya nanti. Minta bantu Etan atau Sud dari. Kenalkan, nama saya Marvin Robert. Setelah mengikuti materi dari Ibu tadi, refleksi saya untuk itu adalah bahwa sebagai guru saya harus mungkin ya banyak mengubah
apa yang sudah saya laksanakan yang sudah jalani selama ini, di mana saya lebih banyak menjadi seorang guru yang di poin pertama tadi. Ya, poin pertama. Saya sering menghukum siswa atas mungkin kemalasan mereka, tidak suka membuat PR, ketidakdisiplinan. Tapi sebenarnya yang 4 yang lain juga saya sudah laksanakan, meskipun lebih banyak, lebih cenderung ke yang nomor 1. Saya masih lebih terpengaruh dengan sistem yang lama, dan semoga untuk dengan menerima ceramah tadi, materi tadi, saya akan berubah menjadi guru yang lebih baik lagi yang diminta oleh tuntutan dunia pendidikan sekarang. Ya, barangkali seperti itu. Terima kasih. Untuk saat ini saya sangat berterima kasih untuk materi yang disampaikan Ibu Elin, membawa banyak hal untuk merubah dalam proses pembelajaran saya secara pribadi untuk kedepannya. Terlebih memang tadi ada 5 hal itu untuk posisi kita sebagai seorang guru. Memang saya juga untuk menghukum itu masih ada. Bahkan ketika saya menjadi seorang teman bagi siswa, itu juga kadang membuat tanpa ada perbedaan antara saya sebagai guru dan siswa. Itu pun kadang disalahartikan oleh siswa atau peserta didik yang saya ajar. Namun sebagai seorang guru yang baik, ada kerinduan bagi saya pribadi untuk menjadi yang manajer. Itu harapan saya ke depan, dan juga ada untuk membenahi diri saya. Karena kerinduan untuk menjadi guru yang baik buat saya pribadi, agar bisa membawa peserta didik kita menjadi siswa yang bisa melakukan P5 seperti yang kita harapkan bersama, itu bisa terjadi di kemudian hari. Terima kasih untuk materi yang sudah saya terima hari ini, kiranya dapat menjadi bahan yang baik untuk saya pribadi untuk merubah diri saya menjadi guru yang lebih baik lagi di kemudian hari. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Tentunya kami di sini berbicara baik sebagai pembina OSIS maupun sebagai mantan pembina OSIS, di mana dari kelima posisi kontrol dalam penerapan disiplin sebenarnya tinggal menyamakan atau menyatukan satu persepsi yang sebenarnya sudah ada. Kenapa saya katakan demikian? Karena ini sudah dijalankan baik sebagai pembina OSIS maupun sebagai guru PJOK. Di dalamnya sudah terinclude atau sudah masuk sebagai guru BK, karena tidak bisa dipungkiri semua sekolah dalam penerapannya guru PJOK juga sebagai guru BK atau guru BP. Kalau dulunya memang dari kelima kontrol ini kami memberikan lebih yang nomor 1 menghukum, dan yang kelima manajerial. Tapi setelah banyak membaca materi-materi di guru penggerak, walaupun kami bukan guru penggerak, tapi kami merupakan guru yang tergerak untuk menggerakkan. Guru yang tergerak untuk menggerakkan agar supaya kita bisa melihat bagaimana perkembangan dan kemajuan dari siswa-siswa itu sendiri. Apa tujuannya? Tujuan dan sasarannya itu agar supaya benar-benar siswa dan siswi benar-benar merasakan mereka dalam kegiatan keseharian di sekolah benar-benar merdeka. Karena saat ini kan penerapan merdeka belajar. Jangan bukan cuma guru yang merdeka mengajar, tapi kita juga harus melihat posisi siswa yang benar-benar mereka adalah siswa yang merdeka belajar. Merdeka belajar dalam artian bisa memposisikan diri bukan sama dengan guru, tapi bisa berkomunikasi dengan riang dan gembira, sehingga tercipta suatu pembelajaran itu dapat tercipta dan terjalin dengan baik. Sehingga bukan berarti mau membedakan, oh ini siswa ini guru, tidak. Tapi pada prakteknya kami sebagai guru PJOK, penerapannya ketika belajar betul-betul kami sebagai guru. Tapi ketika
tidak dalam satu lingkup pembelajaran, lagi senggang, tidak mengajar, itu bagaikan orang tua dan siswa. Jadi ini juga kiranya bisa diterapkan oleh semua guru. Ada saatnya kita menjadi sebagai guru, sebagai seorang pengajar. Ada saatnya juga di sekolah kita menjadi sebagai orang tua. Terima kasih. Dipahami dan semoga apa yang menjadi hal-hal baik dalam kegiatan diseminasi ini bisa dipraktekkan dalam kita menjalankan tugas dan tanggung jawab kita sebagai pendidik guna mencapai tujuan dari pendidikan nasional. Nah, Bapak Ibu, di akhir diseminasi kita ada daftar hadir dan refleksi. Mohon Bapak Ibu untuk scan barcode yang ada untuk daftar hadir. Dan Bapak Ibu, jika ada kendala dalam mengisi daftar hadir, scan dari Google yang ada kamera. Ya. Kami bersyukur kepadamu Bapa di sorga, oleh karena Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami, menyertakan sempurna kealaman dalam karya hidup kami sampai saat ini. Saat ini Tuhan, kami ada dalam kebersamaan diseminasi bersama rekan guru kami, Carolina Palomata, dan lewat kegiatan ini kami juga boleh mendapatkan wawasan yang baru dalam kami menjalankan tugas tanggung jawab kami sebagai guru dalam mendidik anak-anak didik kami. Oleh karena itu, mampukan kami Tuhan untuk melakukan perubahan ke depannya untuk perkembangan pendidikan di sekolah kami di SMK Negeri 2 Manado. Dan karena itu kami terus menyerahkan kehidupan kami ini ada dalam tuntunan penyertaan dan pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, seluruh kehidupan kami kerjakan di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Bapak Ibu, foto bersama bisa. Ada usul. Kalau ini hari kita apa tadi? Nasi. Destinasi, berikut destinasi. Boleh. Selamat siang. Baiklah, saat ini kita akan memulai kegiatan kita dengan kita membuat keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Kelas merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama guru dan murid dengan harapan dapat meningkatkan kedisiplinan. Ada beda dong. Kalau peraturan sudah ditentukan, dilarang memakai sepatu putih, itu peraturan. Kalau keyakinan itu dari sebuah kesepakatan, ada komunikasi antara guru dan siswa, guru dan murid. Yang keyakinan kelas baiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas. Semua warga kelas tidak ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Dan keyakinan kelas itu bisa ditinjau kembali. Nah, sekarang kita akan membuat keyakinan kelas. Nah, Ibu akan bagikan sticky note. Silakan kalian catat kesepakatan kelas kalian. Apa yang kamu harapkan di kelas ini? Apa yang kamu harapkan di kelas? Kesepakatannya apa? Tidak makan di kelas, tidak
Tidak. Dari 6 siswa kita dapatkan ada 11 peraturan yang kita sepakati. Nah, sebelum menyepakati ini kita harus buatkan dulu kata-kata yang konotasinya negatif atau memiliki kalimat negatif yang memiliki kata tidak, jangan, dan dilarang kita akan berubah. Kita akan ubah. Jadi seperti ini. Tidak boleh bermain game di kelas. Kita bisa ubah apa? Ubah seperti kata positifnya apa? Bermain di saat jam istirahat. Jadi diubah menjadi dari kesepakatan kelas ini dapat kita ambil keyakinan kelas kita tuliskan kembali kalimat-kalimat ini dalam bentuk yang positif. Sebelumnya, dari sini adakah yang akan ditinjau kembali? Ada yang akan ditinjau kembali? Atau sudah seperti ini? Nah, sekarang yang pertama, bermain saat jam istirahat ini sama halnya dengan kita menghargai waktu, menghargai orang lain. Jadi kata kuncinya di sini ada kata menghargai. Kemudian sopan, tidak ribut, menghargai sudah ada. Jaga kebersihan sudah ada. Belajar dengan sungguh-sungguh. Berarti kalau kita ingin sukses, kita harus belajar dengan sungguh-sungguh. Berarti kita menghargai diri sendiri. Nanti kita tambahkan sini. Nah, sekarang kita sudah dapatkan keyakinan kelas 10 geometri. Ada yang mau ditinjau lagi atau sudah pas seperti ini? Pas atau mau ditinjau lagi, mau ditambahkan? Nah, pas? Asik kuat. Pas? Pas. Nah, silakan kalian baca sekarang bersama-sama dari atas sampai kepada sini. Ibu akan dengar. Baca bersama-sama. 1, 2, 3. Keyakinan kelas 10 geometri. Menghargai diri sendiri dan orang lain. Menjaga kebersihan, sopan, santun, dan disiplin. Nah, bisa kita terapkan? Bisa kita terapkan? Bisa. Sekarang ketika sudah selesai ini, yang kita lakukan untuk kesepakatan keyakinan kelas ini menjadi sah harus ada apa? Jadi kita akan menandatangani keyakinan kelas. Silakan maju satu persatu dan terakhir ibu yang tanda tangan. Silakan guys. Tanda tangan di sini di kosong ini. Kemudian nanti akan dipotong. Ya, yang lain.
karena ini kan sudah mau. Dan ibu masih wali kelasnya, kita akan lanjutkan. Bisa? Bisa. Bisa dihafal? Bisa. Apakah hafalan kita bisa lupa? Hah? Sebagai manusia bisa lupa enggak? Bisa lupa. Jadi sebaiknya ketika ini supaya tidak lupa harusnya tulis di buku masing-masing. Selain itu ini juga akan kita buat dan ditampal di dinding kelas agar setiap hari itu mengingatkan kita akan keyakinan kelas 10 Geo. Oke, terima kasih sudah berjuang bersama. Terima kasih sudah ada dalam posisi ini. Selamat berkolaborasi bersama. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Ria Melul Mogitung. Saya dari kelas 10 Geomatika. Sangat senang karena kelas 10 Geomatika telah memiliki keyakinan kelas sendiri. Saya berharap dengan keyakinan kelas yang dibuat oleh ibu dan siswa bisa dipraktekkan, berlanjut dan menjadi kelas yang bagus dan tidak nakal di mata guru. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Mesias Prato. Terima kasih atas keyakinan kelas kita. Dengan ini yang kita buat bisa dilakukan dengan benar dan dengan sempurna. Terima kasih.